Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita senantiasa aturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di pesantren Ramadan online ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Kulon, Bapak Joko Priyanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Kulon, Bapak Ibu Guru, karyawan dan staf TU, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 1 Pulau Kulon yang Bapak sayangi. Marilah kita sebelum mulai kajian seputar Ramadan ini, kita awali dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan di dalam menuntut ilmu dan dimudahkan kita selama menjalankan puasa Ramadan ini, ibadah kita istiqomah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberkahikan Allah Subhanahu wa taala, dalam taufik dan hidayahnya kita dipertemukan bulan yang sangat mulia ini, bulan yang suci, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ternyata mendatangkan bulan Ramadan ini untuk menghapus dosa-dosa yang telah lampau. 1 tahun penuh kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, tapi 1 bulan ini sebagai penawarnya, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Pulau Kulon, pada kajian Ramadan ini kita akan membahas, akan belajar pengertian Ramadan dan ibadah-ibadah khusus di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan itu sendiri, jika kita telisik dari asal katanya, diambil dari kata romido. Romido yang berarti yaitu adalah sidatul har, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah panas terik matahari. Di dalam ini ada 2 filosofi. 1, ketika bulan suci Ramadan cenderung kita merasakan suasana yang panas. Kita merasakan dahaga, kemudian kita merasakan lapar, dan identik dengan panas terik matahari. Kita tidak kaget, itu bumbu-bumbu di dalam kita menjalankan ibadah siam Ramadan. Yang kedua filosofinya adalah sidatul har, panas terik matahari. Saking panasnya sehingga membakar dosa-dosa manusia. Karena betapa mulianya bulan suci Ramadan ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin, pada umat Islam, gunanya yaitu adalah untuk memberi momen waktu seorang mukmin, seorang Islam memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah bulan yang tepat, yaitu adalah bulan suci Ramadan itu sendiri. Anak-anakku SMA Negeri 1 Pulau Kulon,
Jika kita rasakan di masyarakat sekarang di tengah wabah virus corona COVID-19, ada sebagian masjid yang tidak bisa menjalankan sholat tarawih, yang tidak bisa menjalankan tadarusan di masjid. Meskipun bisa menjalankan tadarusan pun itu diam-diam, yaitu dengan speaker dalam. Kita alhamdulillah rabbil alamin di Purwodadi, di Gerobogan, kita masih bisa melaksanakan menunaikan ibadah sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Bahkan ada yang tadarus dimasukkan speaker atas. Itu suatu karunia yang sangat luar biasa sekali yang dianugerahkan kepada kita, dan kita tentunya kita gunakan momen ini tidak lewat begitu saja. Kita gunakan untuk berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pandemi COVID-19 ini telah mewabah di Indonesia, tetapi itu tidak merubah nuansa yang khas di bulan suci Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala secara khusus telah memberi nuansa yang khas di bulan suci Ramadan ini. Disabdakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan," apabila telah datang bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan nuansa yang khas, yaitu adalah futihas abwabul jannah. Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seorang mukmin, kita umat Islam, kita berlomba-lomba untuk memasuki surganya itu. Karena sungguh merugi apabila kita tidak melakukan apa-apa, kita berlihai-lihai, kita bersantai-santai, bermalas-malasan, sedangkan pintu surga telah dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nuansa yang kedua adalah huliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di bulan suci Ramadan ini Allah tidak berkenan, Allah tidak suka apabila seseorang mukmin, seorang Islam, dia bulan suci Ramadan ini dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia membuat suatu perbuatan yang dimana itu keji mungkar yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan. Saking memuliakannya, Allah sendiri yang memberi suatu balasan, yaitu adalah orang diperkenankan beribadah, dan orang yang beribadah itu diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Nuansa yang khas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah wasufidatis syayatin, yaitu adalah dibelenggu, dirantai setan-setan dan para pemimpinnya. Kita leluasa beribadah, tidak ada yang mengganggu. Kemudian kita dengan khusyuk, dengan khidmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan, karena para pemimpinnya tidak bisa mengganggu manusia di bulan suci Ramadan ini. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa ada segelintir manusia dia ketika bulan puasa biasa-biasa saja, bahkan dia tidak puasa, bahkan dia tidak malu makan minum di pinggir jalan, bahkan menghisap rokok di pinggir jalan, karena setan sudah dibelenggu. Maka jawabannya adalah yang terjadi itu bukan setan yang menggodanya, tetapi nafsu yang membara yang berada di dalam dirinya tersebut. Inilah tiga nuansa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan bulan suci Ramadan itu sendiri. Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Pulau Kolon yang Bapak sayangi, bulan Ramadan ini berbagai banyak penamaannya. Ada yang disebut dengan bulan rahmat, bulan ibadah, bulan Al-Quran, bulan keberkahan, dan bulan ampunan. Bulan Ramadan bisa disebut dengan bulan rahmat karena awalau syahri Ramadan, Ramadan 10 hari di awal bulan suci Ramadan itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat adalah kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada
semua makhluk hidup. Maka tidak kaget jika kita 10 hari pertama di bulan suci Ramadan kita melaksanakan puasa dengan ringan, kita melaksanakan puasa dengan tidak ada halangan dan biasa-biasa saja. Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di 10 awal bulan suci Ramadan tersebut. Wa usatuhu, dan pertengahannya di 10 hari kedua yang bernilai adalah 20 sampai ke 20, 11 sampai ke 20, itu berarti yaitu adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ letak ujian seorang yang dimana dia benar-benar tulus ikhlas berpuasa atau tidak. Karena itu dia menggunakan sepenuh hati, menggunakan sepenuh fisiknya, dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencapai, yaitu adalah maghfirah, untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu, yaitu akhirnya adalah qit'u minan nar, yaitu adalah terbebasnya dari api neraka. Betapa luar biasanya sekali apabila kita Ramadan bisa memaknainya, yaitu adalah bulan yang penuh rahmat. Yang kedua, Ramadan adalah bulan ibadah, syahrul ibadah. Karena di dalam Ramadan tersebut bernilai suatu ibadah semuanya. Allah Subhanahu wa taala menguji kita di bulan Ramadan, karena dalam Ramadan itu ujian apa saja telah Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Ujian kesabaran, ujian kejujuran, ujian menahan hawa nafsu, ujian ikhlas, ujian istiqomah dalam beribadah. Ujian kesabarannya pun dari kita terbit fajar hingga terbenam matahari maghrib, kita senantiasa sabar. Sabar dalam melaksanakan puasa, sabar dalam tadarusan, sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita disakiti hati, sabar ketika ada omongan-omongan yang sekiranya itu tidak mengenakan dalam hati. Sabar dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala untuk menanti berbuka puasa. Itulah serangkaian ibadah kesabaran di bulan suci Ramadan itu. Kejujuran pula, kita dilatih Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini kejujuran. Misal kita berwudu pun itu juga dalam bulan suci Ramadan ada nilai kejujurannya. Jika kita berwudu berkumur, jika kita tidak jujur kepada diri kita sendiri, bisa jadi air yang kita masukkan untuk berkumur itu sedikit demi sedikit kita minum untuk melepas dahaga kita. Kita jujur tidak berdusta kepada orang lain. Kita jujur dalam beribadah kita. Jika kita tanya kita tarawih atau tidak, jika kita ditanya tadarus atau tidak, kita jawab dengan sejujurnya. Karena itu adalah membentuk suatu karakter pribadi yang sempurna ketika bulan suci Ramadan. Kemudian menahan hawa nafsu. Kalau bulan ibadah ini setiap kita lakukan, jika kita melihat sesuatu yang Allah sendiri tidak suka, itulah nilai suatu ibadah. Misal kita melihat sesuatu tapi itu bisa membangkitkan nafsu birahi kita. Hal tersebut tidak sukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita menahan, maka jika kita membentengi diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita, maka nilainya adalah suatu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah kita dilatih ikhlas. Karena puasa ini adalah ibadah fisik dan ibadah hati, spiritual, maka terjadi suatu ikhlasan. Kalau kita tidak ikhlas dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini, maka terjadi adalah berat. Perasaan kita akan menunggu jam, akan menunggu waktu. Kapan berbuka, sebentar lagi. Kemudian juga kita cuma memindah jadwal makan dari makan siang ke makan sore, dari makan sarapan ke sahur. Kita tidak cuma memindah begitu saja, tetapi dibutuhkan keikhlasan benar-benar kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian istiqomah.
Istiqomah di dalam puasa ini kita ditempa bagaimana rutinitas kita senantiasa sahur, kita senantiasa tilawah membaca tadarus Al-Quran, kita senantiasa sholat 5 waktu tepat waktu, kita senantiasa sholat di masjid, kita senantiasa sholat tarawih, dan kemudian kita senantiasa berbuka. Itu semua runtut, itu semua sudah terjadwalkan. Jika kita lalui dengan penuh istiqomah dan penuh kesungguhan hati, yang terjadi adalah kita mendapatkan suatu perasaan yang tentram karena kita mendapatkan suatu karakter yang membekas, yang tertancap kuat di dalam tubuh kita. Di dalam psikologi Islam juga dijelaskan bahwasanya seseorang apabila mampu membiasakan aktivitas sehingga aktivitas itu menjadi karakter yang menancap kuat di dalam hatinya, dibutuhkan waktu 30 hari. Yang tidak ditemukan konsep lainnya, ya tidak ditemukan pelajaran di agama lain kecuali di agama Islam, yaitu ketika kita sedang melakukan ibadah seperti sekarang ini, yaitu adalah menjalankan siam puasa Ramadan. Anak-anakku yang Bapak sayangi, Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa dia berpuasa, imanan, dia dalam keadaan iman, penuh keyakinan, penuh keikhlasan, wa ihtisaban, dan dia dalam rangka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, yaitu adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang demikian akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dihapuskannya dosa-dosa yang telah lalu. Betapa sungguh luar biasanya di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan pada bulan yang lainnya. Apabila dia dalam keadaan berpuasa, syaratnya adalah iman wa ihtisaban. Dia dalam keadaan beriman, ikhlas. Yang kedua, dia dalam keadaan bersungguh-sungguh memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku SMA Negeri 1 Pulau Kulon, bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, yaitu dari kita bangun tidur hingga tidur lagi itu bernilai suatu keberkahan. Kita bangun tidur, kita melakukan sahur. Sahur adalah berkah. Jika seorang sahur, dia akan memiliki kekuatan. Jika dia memiliki kekuatan, dia digunakan untuk sholat 5 waktu, digunakan untuk tadarus, digunakan untuk tarawih, digunakan untuk bersabar. Itu bernilai suatu keberkahan pula. Buka pun juga berkah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menjanjikan 2 hal ketika seorang berbuka. Jika seorang berbuka, dia akan mendapatkan 1, dia makan dengan rasa lezat, yaitu tidak kita temukan di hari-hari lain, di bulan-bulan lain selezat di bulan suci Ramadan ini, karena janji Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberi seorang mukmin, seorang Islam ini adalah makanan surga. Yang kedua adalah seorang yang puasa, dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Nah, ini adalah bulan yang penuh berkah. Selanjutnya adalah Ramadan, bulan Al-Qur'an. Karena bulan suci Ramadan ini disebut dengan bulan Al-Quran karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan ini. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Maka ada ulama yang berpendapat bahwasanya bulan Ramadan ini disebut dengan bulan mulia karena Al-Quran itu sendiri, sesuatu yang disentuh oleh Al-Quran itu menjadi mulia semuanya. Tempat yang digunakan untuk menyimpan Al-Quran itu disebut dengan tempat yang mulia.
yaitu adalah Lauhul Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Al-Qur'an adalah agung, tempat yang digunakan menyimpannya adalah tempat yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yaitu malaikat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad karena tersentuh oleh Al-Qur'an disebut dengan malaikat yang mulia, dan bahkan malaikat Jibril alaihissalam adalah pemimpinnya para malaikat. Sebutannya adalah Ruhul Amin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat beserta malaikat Jibril yang pemimpinnya akan turun ketika di malam Lailatul Qadar. Malaikatnya yang membawa Al-Quran disebut dengan malaikat yang mulia dan dijatuhkan kepada malam, dan malam ini adalah malam tersentuhnya Al-Quran, malam turunnya Al-Quran disebut dengan malam yang sangat mulia, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jika seorang mendapatkan Lailatul Qadar, itu sama halnya dengan 1000 bulan dibagi 12, karena 1 tahun itu 12 bulan. 1000 bulan dibagi 12 bulan yaitu adalah 83 tahun. Kita memiliki suatu tabungan 83 tahun umur kita, di mana kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita kedapatan Lailatul Qadar. 83 itu adalah 83 tahun pahala cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita giat dalam mendapatkan Lailatul Qadar ini. Allah tidak mengurangi sedikit amal ibadah kita selama 83 tahun. Ini adalah tabungan yang kita miliki ketika kita mengejar dan mendapatkan Lailatul Qadar ini. Malam yang tersentuh Al-Quran itu adalah malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, kemudian diwahyukan dan kemudian diterima oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang mulia karena Al-Quran. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala memuji, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkaulah Muhammad yang memiliki akhlak budi pekerti yang luhur. Karena Nabi Muhammad menerima Al-Quran dan kemudian disampaikan kepada umatnya, dan umatnya ini karena Al-Quran maka mendapatkan predikat umat yang terbaik di antara umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum, kalian semua mulia, kalian semua terhormat, kalian semua adalah terbaik apabila dua, ta'alam Al-Quran, belajar Al-Quran, wa alamahu, dan mengamalkan Al-Quran. Maka bagaimana kita bisa menjadi umat yang terbaik? Kita belajar Al-Quran, belajar tajwidnya, belajar tahsinnya. Kemudian yang kedua, apabila kita sudah mencapai wa alamahu, kita mengamalkan, yaitu adalah kita memahami dan kita mengamalkannya, karena dengan ilmu itu sendiri. Maka inilah karena bulan suci Ramadan, bulan mulia karena Al-Quran. Kita tidak melewatkan bulan Ramadan dengan begitu saja. Sungguh rugi orang yang senantiasa cuma bermalas-malasan, cuma rebahan, cuma main HP bulan suci Ramadan, nonton YouTube, nonton televisi, nonton sinetron, tidak bernilai suatu ibadah. Karena bulan suci Ramadan ini mulia karena Al-Quran, mari kita gunakan untuk membaca Al-Quran tadarusan. Jika sepi di rumah, tadarusan di masjid sama teman-teman, sama orang-orang jamaah yang di masjid. Anak-anakku SMA Negeri 1 Pulau Kolon yang Bapak sayangi, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam umatnya kisaran umurnya adalah sitina wa sab'ina sanah, yaitu antara 60 dan 70 tahun. Mengapa demikian dibanding umat-umat yang lainnya? Bahkan ada yang 900 umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ada sebuah riwayat Nabi Adam alaihissalam umurnya 1000 tahunan, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 60 sampai 70 tahun.
Rahasianya adalah karena Al-Quran. Satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Jadi satu huruf itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Nabi mencontohkan alif lam mim, tidak satu huruf tapi 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Kalau kita hitung-hitung kebaikan kita sehari saja, mungkin satu kebaikan kita membantu orang tua, membantu ibu menyapu, membantu ibu mencuci piring, kemudian bantu tetangga, bersedekah, kemudian membantu orang yang kesusahan, kemudian juga tersenyum kepada orang yang lain, itu masih dalam hitungan. Tetapi satu huruf saja 10 kebaikan, berbagai banyak macam yang kita baca di Al-Quran tersebut, maka berlipat ganda pahala kita ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Anak-anakku SMA Negeri 1 Pulau Kulon yang Bapak sayangi, ada ibadah-ibadah yang khusus dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini Rasulullah SAW mengajari kita ada 3 hal, yaitu adalah man shoma Ramadan, yang kedua adalah man qoma Ramadan, yang ketiga adalah man qoma Lailatul Qadri. Tentunya di siang hari kita beribadah, nuansa bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa, shoma Ramadan. Ini tentunya kita lakukan karena bulan puasa. Siangnya adalah puasa, malamnya adalah qoma Ramadan, yaitu adalah sholat tarawih. Yang ketiga adalah qoma Lailatul Qadri, yaitu adalah kita sholat Lailatul Qadar. Maka kita menghidupkan 10 hari di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang keempat adalah tilawah tadarus Al-Quran. Ini adalah ibadah khusus yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah berpuasa, kemudian sholat tarawih, kita menghidupkan 10 hari di hari terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu kita berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak sedekah, berbanyak membaca Al-Quran, dan berbanyak kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita lalui dengan penuh khidmat dan penuh hikmah pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan predikat, yaitu adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Apakah takwa itu? Takwa adalah perisai dalam diri seseorang agar dia tidak tergoda oleh godaan setan dan agar dia tidak terjerumus perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita lulus sebagai predikat muttaqin, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan suatu predikat orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal nantinya, yaitu adalah perjalanan yang paling jauh, yaitu adalah perjalanan di hari akhirat nanti, yaitu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki bekal, yaitu adalah kecuali adalah bekal yang takwa. Mudah-mudahan kita mendapatkan bekal takwa tersebut dalam kita menjalankan bulan suci Ramadan. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, sekian dari video Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama akhiri. Allahumma muwafiq ila aqwamin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.